Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syekhan Auzan Effendi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu materinya mengenai The Nature of Knowledge in Sport Pedagogy atau hakikat pengetahuan dalam pedagogi olahraga. Untuk memahami hakikat pengetahuan dalam pedagogi olahraga, kita harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu knowledge base for teaching atau bisa disebut pengetahuan dasar untuk mengajar yang dipaparkan oleh salah satu ahli bernama Schulman. Pada tahun 1987, Schulman mengemukakan bahwa ada 7 pengetahuan dasar original untuk mengajar. Yang pertama, content knowledge, yaitu pengetahuan mengenai konten atau isi pelajaran. Yang dimaksud dengan konten di sini yaitu yang berkaitan dengan subjek yang akan diajarkan. Nah, tentunya para guru maupun pelatih harus menguasai atau memahami mengenai pengetahuan konten ini. Mengapa demikian? Karena esensi dari content knowledge ini merupakan hal yang paling dasar dan juga berkaitan nantinya dengan keenam pengetahuan dasar yang dikemukakan oleh Schulman yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang kedua merupakan general pedagogical knowledge, yaitu merupakan pengetahuan umum pedagogi. Terdiri dari keterampilan, strategi, dan juga prinsip yang akan digunakan guru dan ataupun pelatih dalam mengelola ruang kelas yang berisi peserta didik maupun atlet. Dalam salah satu bukunya pada tahun 1986, Schulman mempercayai bahwa kategori General Pedagogical Knowledge ini merupakan penggabungan kapasitas yang lebih umum untuk pelajaran dan perencanaan unit, organisasi kelas dan manajemen, teknik pengajaran, serta evaluasi dan penilaian siswa. Selanjutnya yaitu Pedagogical Content Knowledge. Nah, definisi dari Pedagogical Content Knowledge ini atau pengetahuan konten pedagogi ini ada banyak. Nah, salah satunya dari ahli yang bernama Grossman. Grossman mendefinisikan pengetahuan konten pedagogi ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, pengetahuan tentang tujuan mengajar mata pelajaran pada tingkat kelas yang berbeda. Yang kedua, pengetahuan siswa konsepsi dan miskonsepsi suatu mata pelajaran. Yang ketiga, pengetahuan kurikuler bahan untuk mata pelajaran tertentu. Dan yang keempat yaitu pengetahuan tentang strategi untuk mengajar topik tertentu dalam mata pelajaran tertentu. Adapun Schulman pada tahun 1987 mengemukakan bahwa pengetahuan konten pedagogis itu merupakan campuran antara konten dan pedagogis yang merupakan wilayah unik para guru dan juga bentuk khusus dari pemahaman profesional para guru dan juga pelatih. Yang keempat merupakan kurikulum knowledge. Nah, ini adalah pengetahuan kurikulum yang berfungsi sebagai alat perdagangan guru. Guru menggunakan alat ini untuk membantu mereka mencapai keputusan mengenai pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Kurikulum knowledge ini memungkinkan para guru untuk membuat pilihan buku teks mana yang akan dipilih, alat peraga mana yang akan digunakan, instrumen evaluasi apa yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Dari segudang pilihan, lalu mengemas pilihan tersebut ke dalam satu unit yang sistematis dan juga koheren untuk memenuhi tujuan pendidikan. Kurikulum knowledge ini juga membekali guru mengenai pemahaman tentang berbagai topik, konten, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan hasil yang berhubungan yang juga sesuai dengan cakupan yang lebih luas dari program instruksional.
Yang selanjutnya yaitu knowledge of educational context atau pengetahuan tentang konteks pendidikan yang menginformasikan praktik, keyakinan, tujuan, dan juga perspektif guru maupun pelatih. Nah, konteks pendidikan ini mewakili faktor sosial dan juga lingkungan dalam dan juga di sekitar kelas. Schulman mengatakan bahwa knowledge of educational context ini berkisar dari cara kerja kelompok ataupun cara kerja kelas, tata kelola dan pembiayaan distrik sekolah, hingga karakter masyarakat dan juga budaya yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu knowledge of learners and their characters. Nah, dalam hal ini, guru ataupun pelatih harus bisa memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki mengenai keberagaman yang ada pada siswa dan juga atlet. Nah, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki tersebut masuk ke dalam faktor-faktor seperti faktor kognitif, faktor fisik, emosional, faktor sosial, sejarah, dan juga faktor budaya, di mana yang faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut membentuk dan juga menjelaskan adanya satu perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang telah disebutkan juga meliputi spektrum yang luas, dari pengetahuan dalam pertumbuhan dan perkembangan, belajar dan juga perbedaan budaya dan bahasa, psikososial, pengaruh yang menimbulkan sikap, watak, dan juga aspirasi tertentu di antara para pelajar maupun di antara para atlet. Lalu yang ketujuh yang merupakan yang terakhir ada knowledge of educational goals. Sesuai dengan namanya, pengetahuan tujuan pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan tujuan, maksud, dan juga struktur sistem pendidikan yang ada. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.